Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menyampaikan penjelasan tentang materi hukum pidana dalam pembagian delik. Perkenalkan, nama saya Ridwan Arisjaji dengan NIM akhir 142 dari kelas Ilmu Hukum C. Perkenalkan, nama saya Kemal Rafli Badian dengan NIM akhir 105 dari kelas Ilmu Hukum C. Perkenalkan, nama saya Anugrah Gusti Kuncoro Putra dengan NIM akhir 127 dari kelas Ilmu Hukum C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Zulkarnain Purnawan dengan NIM akhir 121 dari kelas Ilmu Hukum C. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aldo Aditya dengan NIM akhir 130 dari kelas Ilmu Hukum C. Perkenalkan, nama saya Brindo Naval Faiz Pratama dengan NIM akhir 132 dari kelas Ilmu Hukum C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Rasa Al-Fari dengan akhiran NIM 140 kelas Ilmu Hukum C. Perkenalkan, nama saya Ladia Sulaiman Widesta dengan NIM akhir 136 dari kelas Ilmu Hukum C. Perkenalkan, nama saya Miguel Maunura Marsida Muhammad dari NIM 107 kelas Hukum C 2024. Perkenalkan, nama saya Rasul Ramadana dari NIM 098 dari kelas Hukum C. Yang pertama adalah delik formil dan delik material. Delik formil dianggap selesai setelah tindakan dilakukan tanpa melihat akibatnya. Contohnya seperti sumpah palsu. Sedangkan delik material fokus pada akibatnya yang ditimbulkan seperti pembunuhan yang baru dianggap selesai setelah korbannya meninggal. Selanjutnya ada delik komisionis, delik omisionis, dan delik komisionis per omisionem komisa. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan dengan tindakan aktif, misalnya pencurian. Selanjutnya yaitu delik omisionis, terjadi karena kelalaian atau tidak melakukan kewajiban, misalnya tidak menolong orang dalam bahaya. Selanjutnya delik komisionis per omisionem komisa. Perbuatan semestinya dilakukan tetapi diabaikan sehingga menyebabkan akibat hukum. Misalnya orang tua tidak memberi makan anaknya hingga meninggal. Selanjutnya delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja seperti pembunuhan berantai. Sedangkan delik culpa adalah delik yang dilakukan karena kelalaian seperti menabrak orang di jalan dan orang tersebut meninggal. Delik tunggal dan delik ganda. Delik tunggal yaitu hanya satu perbuatan yang merupakan tindak pidana. Contohnya pencurian yang dilakukan pertama kali. Delik ganda yaitu suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa delik atau pencurian ya dilakukan berulang kali. Contohnya seseorang telah melakukan pencurian yang yang terjadi berulang kali. Ekonomi dan bukan delik ekonomi. Delik ekonomi tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti korupsi dan manipulasi pasar. Bukan delik ekonomi kejahatan yang tidak berhubungan dengan ekonomi seperti penganiayaan atau pembunuhan. Selanjutnya ada delik sederhana dan delik ada pemberatnya. Delik sederhana merupakan delik yang tidak ada pemberatnya, misalnya pencurian biasa. Dan selanjutnya delik dengan pemberat, yang delik pemberat dengan hukumannya, misalnya pencurian dengan kekerasan yang terdapat pada pasal 365 KUHP. Selanjutnya adalah delik aduan dan juga delik aduan dapat diproses jika seseorang mengadukan perbuatan melawan hukum tersebut kepada pihak berwenang. Lalu sedangkan delik biasa, delik tersebut dapat diproses tanpa ada seseorang yang mengadukannya, misalnya pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Kalau untuk delik aduan, contohnya itu delik aduan itu seperti pencemaran nama gitu. Ya. Yang selanjutnya adalah delik yang berlangsung terus dan delik yang berlangsung tidak terus.
Delik yang berlangsung terus merupakan tindakan pidana yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang. Dalam kejadian tersebut tertuai dalam pasal 333 KUHP yang berbunyi bahwa siapapun yang dengan sengaja merampas hak kemerdekaan seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Perampasan hak orang lain secara terus-menerus ini tentu saja dapat merugikan orang lain. Salah satu bentuk perampasan kebebasan orang lain adalah penyiksaan dan juga penculikan, karena pelaku melakukan penahanan terhadap seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan ancaman tersebut memiliki tujuan untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya yang dengan sengaja melanggar hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah delik yang tidak berlangsung terus. Sebaliknya, delik yang tidak berlangsung terus ini adalah merupakan perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk juga perbuatan yang mengakibatkan delik akibat. Dalam kasus ini, tindakan melanggar hukum berhenti begitu saja atau tidak ada tindakan lainnya, yaitu tindakan itu selesai begitu saja. Delik ini seketika tidak memiliki unsur keberlanjutan dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari delik yang tidak berlangsung terus merupakan pencurian di salah satu toko. Jadi ada seorang pencuri yang masuk ke sebuah toko dan mengambil ponsel atau barang elektronik lainnya tanpa izin pemilik toko tersebut. Setelah mengambil ponsel tersebut, si pelaku langsung pergi meninggalkan toko tanpa pengetahuan atau diketahui oleh si pemilik. Beberapa jam kemudian, pemilik toko menyadari bahwa barangnya sudah hilang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Tindakan pencurian terjadi dalam satu waktu tertentu, yaitu saat si pelaku mengambil ponsel tanpa izin. Setelah barang berpindah tangan, tidak ada delik atau delik sudah dianggap selesai. Jadi kesimpulannya, mempelajari delik dalam hukum pidana ini bertujuan untuk memahami berbagai tindak pidana berdasarkan karakteristiknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.